Hai dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya yakni Putu Citamaho. Saya sebagai mahasiswa program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana dengan NIM 21055311074. Pada kesempatan yang baik hari ini saya akan memberikan suatu presentasi mengenai materi proses produksi 1, yakni dengan judul Chapter 3 Machining Processes. Adapun dosen pengajar saya yang terhormat yakni Prof. Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya STMT. Adapun materi yang akan saya jelaskan nantinya berdasarkan pada Handbook of Manufacturing Processes, How Products, Components, and Materials are Made, karya dari James G. Brala. Dan subbab yang akan kita bahas nanti yakni G. Sawing, H. Flame cutting atau thermal cutting, I. Electrical machining processes, J. Finishing machining operation. Kita bahas subbab yang pertama yakni sawing. Oke, sawing. Jadi pengertian dari sawing adalah pemisahan material melalui penggunaan pemotong sempit gergaji yang berisi serangkaian ujung potong yang melewati pekerjaan dalam gerakan terus-menerus atau bolak-balik. Saat pemotong maju ke dalam pekerjaan, material dihilangkan oleh setiap gigi dan celah terbentuk, bahkan memanjang melalui seluruh ketebalan benda kerja dan memotongnya menjadi dua bagian. Jadi proses dari sawing ini jika kita tekankan yakni dia menggunakan pemotong seperti gergaji. Lalu untuk proses pemotongannya ini bisa melewati benda kerja dalam gerakan terus-menerus atau bolak-balik. Dan di sini merupakan bagian jenis-jenis dari proses sawing, yakni di sini ada proses untuk yang pertama ada ripping, ada internal cuts, ada angular cuts, ada contour cutting, ada stack cutting, dan ada ini diameter cutting edge, dan masih banyak lain lagi. Jadi kita akan masuk ke jenis yang pertama, yakni circular sawing. Oke. Jadi circular sawing ini merupakan proses sawing dengan gergaji bentuk bundar. Ya. Jadi gergaji bentuk bundar ini merupakan gergaji listrik yang menggunakan cakram atau pisau bergigi atau abrasif untuk memotong bahan yang berbeda menggunakan gerakan berputar di sekitar punjung. Gergaji bundar sangat akurat karena kekakuan mesin dan bilah pemotong. Nah, jika kita lihat lagi pada video, di sini ditekankan bahwa dia ini bisa menggunakan cakram, pisau bergigi ataupun yang abrasif. Jika abrasif dia tidak berbentuk gigi melainkan tumpul. Nah, untuk ini kita dapat lihat dia berputar, gerakannya ini berputar sekitar sekitar punjungnya. Ini punjungnya dan dia berputar. Nah, untuk jenisnya di sini ada yang dia jenisnya dengan menggunakan mesin seperti ini, ada yang proses cut off, sawing gerinda duduk yang cut off, lalu ada yang menggunakan jenis workbench. Intinya sama, yakni sirkular dengan menggunakan pergerakan roda yang berisi pisau bergigi yang berputar di sekitar punjung. Lalu ada bend sawing. Jadi bend sawing atau bend sawing merupakan proses gergaji yang dibentuk sebagai pita dan terus berputar satu arah di sekitar roda katrol. Ini memungkinkan pemotongan terus-menerus dilakukan. Bilahnya harus cukup tipis untuk membengkok di sekitar roda katrol. Dimungkinkan untuk membuat potongan kontur, tetapi kelengkungan minimum bergantung pada penampang bilah. Nah, di sini kita ketahui bahwa bend sawing ini menggunakan sebuah pita, atau bisa kita lihat ini seperti mata rantai pita ini. Dia akan terus berputar tanpa ujung. Seperti kalau kita lihat ini bentukan dalamnya, bentukan dari arah kerja pitanya ada di gambar, dan untuk prosesnya ada di video. Saya ulang lagi sekali. Nah, ya kita lihat di sini ada pitanya. Nanti pitanya ini akan terus berputar, di dalamnya ada katrol yang akan memutar. Nah, jadi prosesnya pitanya berarti tanpa ujung dan terus berputar. Nah, jadi seperti ini.
prosesnya. Saya akan lanjut ke contour sewing. Contour sewing ini penggergajian kontur adalah proses penggergajian jenis pita pemotong banyak gigi terbuat dari pita baja lembaran tak berujung dengan gigi pemotong di salah satu sisinya, digerakkan oleh tenaga ke seluruh benda kerja. Benda kerja diletakkan di atas meja horizontal dan pita bergerak vertikal ke arah bawah. Proses contour sewing ini merupakan proses yang mirip dengan band sewing yang di awal. Hanya saja di sini contour sewing memiliki akses pembentukan workbench yang jauh lebih fleksibel sehingga bisa membentuk pola tertentu seperti pada gambar di kiri. Nah, untuk prosesnya ini ada di gambar sebelah kanan. Nah, bisa kita lihat juga bahwa benda kerjanya ini atau workpiece-nya itu ada di bawah di bidang horizontal, dan pitanya ini dia bergerak dari atas ke bawah dan berputar terus menerus. Nah, jadi kurang lebih prosesnya adalah seperti pada video. Oke, saya akan lanjut ke hex sewing. Hex sewing ini proses yang menggunakan gergaji bolak-balik, baik yang dioperasikan secara manual atau mekanis, untuk melakukan operasi pemotongan. Pemotongan hanya terjadi pada pukulan ke depan, dan pakan pisau umumnya berdasarkan gravitasi, tetapi umpan hidrolik dan mekanis lainnya sering digunakan pada gergaji besi produksi. Untuk di sebelah kanan ini merupakan proses dari hex sewing yang menggunakan mekanis atau mesin. Dia kalau kita lihat bentukannya ini seperti gergaji yang biasa kita gunakan untuk memotong, ya gergaji yang biasa bisa portable, bisa dibawa kemana-mana. Nah, tapi bedanya di sini tenaga yang digunakan adalah tenaga mesin. Nah, kalau untuk di sebelah kiri ini manual dengan tenaga kita atau tenaga manusia untuk memotong benda tersebut. Nanti pada prosesnya benda akan di hold yang menggunakan sejenis gap untuk menahan benda kerja, lalu kita akan memotong bagian yang ingin dipotong. Biasanya bagian yang ingin dipotong akan berada di ujung dari benda gapnya. Oke, lanjut ke abrasive sewing. Oke, abrasive sewing. Jadi prosesnya ini benda kerja ini dikerjakan dengan cakram melingkar tidak bergerigi yang terdiri dari bahan abrasif yang diikat. Disk berputar dengan kecepatan tinggi dan kontak dengan material benda kerja dihilangkan dengan pemecah chip yang disebabkan oleh bahan abrasif. Disk adalah bahan habis pakai dan diganti setelah aus. Oke, jadi di sini kita lihat lagi sekali pada video. Nah, jadi prosesnya ini dia menggunakan benda kerja, cakram yang tidak bergerigi. Nah, tidak bergerigi dan diikat oleh bahan abrasif. Nah, jadi disknya ini nanti dia berputar dengan kecepatan tinggi. Nanti kok dia akan berkontak dengan benda material sehingga ada pemecahan chip yang disebabkan oleh bahan abrasif tadi. Nah, ini jadi pemecahan chip seperti pemecahan bagian-bagian kecil dari sisa pemecahan benda kerja tersebut. Nah, untuk di sebelah kiri ini merupakan representasi dari free body. Ya, free body alat kerjanya itu ada cakram di sini. Nah, cakramnya ini berputar, lalu dia akan menekan ke arah benda kerjanya. Oke, saya akan lanjut ke diamond edge sewing. Diamond edge sewing adalah sejenis penggergajian abrasif yang menggunakan partikel abrasif intan karena kekerasan tertentu dari material benda kerja. Pemotongan keramik, kaca, batu, karbida, baja mati yang dikeraskan, nikel dan paduan kobalt adalah aplikasi tipikal. Diperlukan cairan pendingin yang cukup dan kontrol umpan yang akurat. Jadi di sini diamond edge sewing ini sejenis dengan penggergajian abrasif yang di awal. Nah, hanya saja di sini dia pada partikel abrasifnya ditambahkan intan karena untuk memotong kekerasan benda tertentu. Jadi
dengan penambahan intan ini, jadi untuk memotong benda keras menjadi lebih mudah. Untuk di sebelah kiri ini merupakan jenis dari disk yang digunakan, yakni abrasif intan. Oke, jadi proses pemotongannya adalah seperti ini. Oke, saya akan lanjut ke friction sawing. Friction sawing ini, proses ini ya, jadi pada proses friction sawing, benda kerja ini dijepit dan diproses dengan pisau yang biasanya dilengkapi dengan gigi non pemotongan. Gesekan antara mata pisau dan benda kerja memungkinkan bahan menjadi panas, melunak, memungkinkan mata pisau untuk melepas dan memotong bahan. Proses ini cocok untuk material yang mengeras dengan kekerasan Rockwell C42 atau lebih. Nah, jadi untuk proses pemotongannya adalah seperti pada gambar di kanan. Nah, jadi friction sawing ini prosesnya mirip dengan pemotongan yang sebelumnya kita bahas, ini abrasive sawing dan edge sawing ya, yang tadi abrasive edge sawing. Hanya saja di sini jika kita lihat pada free body-nya terdapat gerigi, jadi dia tidak menggunakan bahan abrasif melainkan menggunakan sejenis gerigi untuk proses pemotongannya. Baik, saya akan lanjut ke subbab yang kedua, yakni flame cutting atau thermal cutting. Nah, jadi pada flame cutting atau pemotongan api ini melibatkan salah satu dari dua proses mendasar, yakni yang pertama pemotongan atau pemotongan potongan logam dengan melelehkan celah sempit. Yang kedua, memotong dengan tindakan kimia di mana logam teroksidasi pada panas tinggi. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan proses dari flame cutting secara general. Ya, baik, kita akan lanjut ke bagian dari flame cutting atau thermal cutting. Yang pertama yakni oxy-fuel gas cutting atau OFC. Jadi OFC prosesnya ini dia menggunakan pembakaran oksigen atau nyala gas bahan bakar. Api pemanas menghangatkan material ke suhu penyalaannya. Nah, di sini selanjutnya semburan oksigen dengan kemurnian minimal 99,5% ini akan dihembuskan ke tempat yang dipanaskan. Mengoksidasi logam. Logam yang terbakar segera berubah menjadi oksida besi cair. Nah, jadi oksida besi cair yang ini ya. Untuk ini adalah prosesnya. Untuk di sebelah kiri ini merupakan representasi dari free body prosesnya, dimana kita bisa lihat ini adalah torch atau tempat pemegang untuk alat penyemburnya. Lalu di sini akan ditambahkan oksigen atau asetilin atau bahan bakar gas lainnya. Di sini ada nozzle yang dimana fungsi untuk memancarkan. Lalu di sini ada curve bagian yang dipotong. Lalu ada metal plate, ini adalah workpiece-nya, dan di sini adalah bekas gas oksidanya. Oke, saya akan lanjut ke metal powder cutting atau POC. Oke, jadi ini adalah metode yang dapat diterapkan pada logam yang tidak mudah dipotong dengan api. Serbuk besi yang sudah dipanaskan disuntikkan ke dalam nyala api untuk menaikkan suhu pemotongan oksidasi besi, memberikan bantuan untuk memotong logam yang sangat tahan terhadap oksidasi. Jadi pada dasarnya di sini proses ini menggunakan sejenis powder. Nah, jadi powdernya ini adalah powder metal. Di sini powder ini akan dimasukkan dulu ke dalam sejenis tempat. Kalau di sini kita lihat tempat ini adalah sejenis dispenser. Saya akan lanjut. Nah, setelah dimasukkan akan digunakan untuk pemotongan. Jadi dispenser ini akan ditambahkan juga dengan udara. Di pengompres udara akan masuk, lalu akan keluar melalui hose pipe dan keluar melalui powder cutting torch ini.
Nah, di sini prosesnya ini menggunakan oksidasi besi, akan memberikan bantuan untuk memotong logam yang tahan terhadap oksidasi. Oke, jadi kurang lebih prosesnya adalah pada video. Saya akan lanjut ke chemical flux cutting atau VOC. Nah, jadi pemotongan flux kimia atau VOC adalah proses pemotongan oksigen di mana logam dipotong menggunakan flux kimia untuk memfasilitasi pemotongan, dan bahan kimia bubuk digunakan dengan cara yang sama seperti bubuk besi digunakan dalam proses pemotongan bubuk logam. Proses ini terkadang disebut pemotongan injeksi flux. Di sini saya tidak mendapatkan video mengenai chemical flux cutting. Jadi di sini saya hanya menemukan gambarnya saja. Jika kita lihat pada gambar di sini ada cutting oxygen to flux feed unit. Nah, di sini ada flux feed unitnya. Nah, dimana ketika semuanya sudah masuk ke flux feed, dimana oksigen untuk proses pemotongannya ini masuk ke flux feed unit, lalu akan keluar, melalui ini cutting torch-nya. Cutting torch ini ada 3 input, yakni tadi dari flux feed unit yang akan membawa flux dan cutting oksigen, ada preheat acetylene atau di sini adalah bahan bakarnya, di sini adalah preheat oksigen atau oksigen yang siap untuk digunakan sebagai pemanas. Nanti prosesnya akan langsung bersamaan dan menuju benda kerjanya dan memotong benda kerja tersebut. Oke, saya akan lanjut ke arc cutting. Jadi arc cutting ini adalah metode peleburan atau pengoksidasi logam dengan menerapkan panas dari busur listrik ke permukaan logam benda kerja di sepanjang garis potong. Karena suhu yang sangat tinggi yang dikembangkan, busur listrik dapat digunakan untuk memotong logam apapun yang menghantarkan listrik. Nah, pada gambar ini merupakan representasi dari arc cutting itu tersendiri. Nah, saya akan langsung masuk ke jenisnya. Yang pertama dari arc cutting, yakni H4A plasma arc cutting atau PAC. Sekalian saya putar videonya. Oke. Jadi plasma arc cutting ini merupakan pemotongan busur plasma atau proses pemotongan logam yang menggunakan aliran gas terionisasi bersuhu tinggi melalui nozzle berpendingin air dengan kecepatan yang sangat tinggi. Busur berbentuk antara elektroda dan benda kerja yang dibatasi oleh nozzle tembaga lubang halus. Untuk prosesnya ada di sebelah kanan ini, dimana nanti kalau kita lihat ada sinar di sini, sinar tersebut adalah plasma. Dan bagian luar dari plasma, bagian tengahnya, di luar bagian tengah itu ada gas shield atau sejenis pelindung gas. Nah, jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini merupakan free body dari alatnya, dimana di sini menggunakan elektroda. Di sini kok dilihat dia menggunakan elektroda tungsten. Nanti gas dari plasma akan masuk melalui celah ini, ya. Lalu di sini ada cooling water, di mana cooling water ini sebagai pendingin supaya alatnya tidak mengalami overheat. Lalu di sini ada shielding gas. Shielding gas di sini fungsinya untuk melindungi plasma gas ini supaya plasma gas ini terkonsentrasi memotong benda kerja tanpa hambatan dari gas luar. Oke, saya akan lanjut ke air carbon arc cutting and grooving. Nah, jadi dalam proses ini panas intens dari busur listrik antara ujung elektroda karbon dan benda kerja logam melelehkan material benda kerja. Aliran udara berkecepatan tinggi yang melewati busur meniup logam cair menjauh dari area potongan. Meskipun dapat digunakan untuk pemotongan tembus, metode ini umumnya digunakan untuk mencukil aplikasi yang tidak dapat dilakukan dengan pemotongan gas oxy-fuel. Jadi untuk prosesnya kita langsung saja percepat. Ini masih persiapan. Nah, jadi prosesnya adalah seperti ini. Nah, jadi pemanfaatannya dari alat ini yaitu menggunakan
busur listrik yang dimana ujung elektroda karbon dan benda kerja logam ini akan melelehkan material benda kerja ini. Nah, aliran udara berkecepatan tinggi yang melewati busur ini juga meniup logam cair menjauh dari area pemotongan sehingga akan alat dari pemotongan ini akan jatuh. Nah, untuk di sebelah kiri ini adalah free body diagram dari alatnya, dimana di sini ada handheld electrode holder atau penahan dari elektrodnya. Lalu di sini ada carbon electrode. Di samping carbon electrode ada air stream. Lalu ada di sini work lid yang untuk menahan benda kerja. Nah, untuk arahnya kalau di free body ini akan mengarah ke sebelah ini, tanda anak panah. Nah, jadi hasil akhirnya akan terpotong seperti ini. Oke, saya akan lanjut ke oxygen lens cutting atau LOC. Oke, jadi proses ini biasanya untuk memotong material yang sudah panas dari proses pembuatan baja. Sebuah pipa kecil atau lens itu membawa oksigen ke benda kerja yang cukup panas untuk memulai reaksi oksidasi tanpa perlu pemanasan lebih lanjut dengan bahan bakar. Panas yang dihasilkan oleh oksidasi dikombinasikan dengan aliran oksigen dari pipa cukup untuk melanjutkan reaksi oksidasi dan penghilangan oksida hingga pemotongan selesai. Di sebelah kiri merupakan free body dari benda kerjanya, di mana jika kita lihat pada prosesnya ada di lens ini ada dua hal yang akan dilakukan secara bersamaan, yakni mengeluarkan oksigen dari lensnya dan mengeluarkan preheating dari torchnya. Dan ini adalah benda kerjanya. Nah, untuk prosesnya adalah seperti yang di kanan. Jadi bentukannya ini seperti tombak yang meruncing ke depan. Oke, jadi kurang lebih prosesnya adalah seperti pada video ini ya. Oke, saya akan lanjut ke gas metal arc cutting. Dalam proses ini peralatan las busur logam gas biasa digunakan dan panas untuk pemotongan diperoleh dari busur listrik yang terbentuk antara kawat elektroda yang diumpankan secara kontinu dan benda kerja. Biasanya dengan pelindung gas lembab. Tujuan operasi ini adalah untuk memutuskan bagian benda kerja daripada meluberkannya ke bagian lain. Nah, jadi di sini pada video ini merupakan proses dari welding. Nah, weldingnya ini adalah welding gas metal, gas metal arc welding sebenarnya. Tetapi sebenarnya ini sama, prosesnya mirip seperti ini, hanya saja ini digunakan untuk welding. Dan selain welding bisa juga digunakan untuk cutting jika diberikan panas secara terus-menerus. Nah, untuk sebelah kiri, oke, ini prosesnya biar kita lihat. Di sebelah kiri ini adalah free body diagram dari alatnya. Dimana di sini kita lihat di sini ada solid wire electrode atau kawat solid electrode. Di sini ada shielding gas atau gas pelindung. Di sini ada konduktor arusnya. Lalu di sini ada wire guide dan kontak tube-nya. Di sini ada nozzle. Nah, jadi shielding gasnya akan keluar. Di sini ada solid wet metal. Dan di sini ada molten wet metal. Jadi pada proses ini akan terjadi bentukan molten wet metal atau cairan dari hasil sebenarnya pemotongan ya, bukan pengelasan. Ini yang saya dapat gambarnya juga pengelasan. Tapi pada intinya sama, prosesnya sama, cuman tujuannya berbeda. Kalau weld ini menyambungkan, sedangkan cutting ini akan memotong. Oke, saya akan lanjut ke gas tungsten arc cutting. Jadi untuk proses pemotongannya arus listrik yang lebih tinggi dan peningkatan aliran gas pelindung akan digunakan. Busur melelehkan logam benda kerja yang dipaksa keluar dari pemotongan oleh tekanan gas dari gas pelindung dan efek busur. Pemotongan busur tungsten gas digunakan untuk memotong baja tahan karat dan berbagai logam non besi termasuk aluminium, tembaga, nikel, magnesium, silikon, perunggu, dan nikel tembaga. Untuk prosesnya
berada pada video di sebelah kanan, dan untuk free body diagram alatnya di sebelah kiri, dimana di sini ada ini menggunakan gas tungsten arc welding headnya. Di sini ada direction of weldnya, jadi bergerak ke kiri ikuti alur. Di sini ada batang powernya, input powernya, ada input untuk shielding gasnya juga. Di sini adalah kontak tube-nya. Ini ada filler rod. Dari sini ada electrical arc-nya yang proses percikan elektrikalnya bersamaan munculnya dengan shielding gas. Nah, jadi prosesnya ini mirip seperti yang tadi sebelumnya, arc cutting menggunakan gas, shielding gas yang pertama, tapi di sini dia menggunakan bahan tungsten elektrod yang digunakan untuk ininya di bagian pemicu ininya, di bagian ujung kawatnya itu. Oke. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, jadi ini proses welding ya. Saya dapatnya videonya semua proses welding, tetapi balik lagi sebenarnya sama, cuman prosesnya sama, cuman tujuannya berbeda. Kalau welding untuk menyatukan, dan cutting untuk memotong. Baik, saya akan lanjut ke shielded metal arc cutting. Nah, jadi proses ini proses shielded ini dimana logam ini akan dipotong oleh panas yang intens dari busur. Panas melelehkan area logam yang terlokalisasi, membentuk kolam cair kecil. Nah, di sini kalau kita lihat free body-nya, dia ada kolam cair kecil. Kolam tidak akan mengalir cukup untuk menghasilkan potongan yang baik karena pendinginan cepat dari efek pendinginan air di sekitarnya. Nah, untuk videonya saya akan percepat sedikit ya, karena ini masih di bagian awal. Nah, untuk prosesnya saya akan percepat. Nah, di sini juga videonya adalah proses welding. Nah, tapi ya intinya sama ya. Balik lagi. Kalau cutting untuk memotong, ini videonya adalah untuk menyambungkan. Jadi intinya nanti pada saat prosesnya ini akan membentuk sebuah area logam yang area lelehan logam yang terlokalisasi. Jadi akan membentuk sebuah kolam. Untuk prosesnya sendiri tadi sudah dikatakan itu menggunakan panas yang intens dari busur. Oke, jadi bentukannya nanti seperti ini. Untuk yang welding, untuk yang pemotongan bisa digunakan untuk pemotong sehingga membentuk sebuah kolam yang lebih besar lagi daripada free body yang di sebelah kiri ini. Lalu saya akan lanjut ke carbon arc cutting. Nah, jadi pada carbon arc cutting ini saya tidak menemukan videonya, jadi saya hanya menemukan gambar yang mendekati dari materinya. Jadi busur carbon arc cutting ini prosesnya adalah busur antara elektroda karbon grafit dan benda kerja ini akan melelehkan benda kerja di mana busur menyentuhnya. Nah, jadi di sini busur elektroda karbon grafit ini dan benda kerja akan melelehkan benda kerjanya itu di mana busur menyentuhnya. Nah, jadi busur yang menyentuh benda kerja di mana benda kerja ini akan menjadi meleleh ketika busurnya menyentuh benda kerja. Nah, jadi dia memanfaatkan gravitasi dan tekanan busur daripada menggunakan jet udara yang digunakan dengan pemotongan busur udara karbon. Nah, jadi proses jet udara ini atau udara yang disemburkan ini biasanya kan untuk mendorong benda kerja yang biasanya sudah akan terpotong supaya menjauh dari benda kerja aslinya. Nah, tapi di sini dia menggunakan gravitasi dan tekanan busurnya itu sendiri ketimbang menggunakan jet udara. Nah, lalu biasanya jet udara ini juga untuk menghilangkan logam cair secara langsung. Nah, oke, saya akan lanjut ke laser cutting. Baik, jadi laser cutting ini merupakan proses pemotongan yang memungkinkan untuk memotong bahan mentah logam dan non logam dengan ketebalan bahan yang berbeda. Ini didasarkan pada sinar laser yang dipandu, dibentuk dan dibundel. Nah, saat mengenai benda kerja, material memanas hingga meleleh atau menguap. Nah, jadi untuk videonya adalah seperti ini. Jika kita lihat baik-baik proses pemotongannya ini ya, benda kerjanya ini akan menjadi memanasnya sehingga menimbulkan area
jalur yang berbentuk seperti benda kerja yang merah, seperti agak berwarna merahan gitu. Nah, jadi laser cutting ini jika kita lihat pada video ini memiliki intensitas pembuatan yang cukup lebih cepat daripada proses sebelumnya. Jadi karena ini sudah didasarkan pada sinar laser yang dipandu, dibentuk dan dibundel. Jadi prosesnya ini multi proses yang bisa, bukan multi proses, jadi multi bentuk yang bisa kita inginkan dari proses ini, dan hasilnya juga akan lebih cepat. Oke. Nah, jadi kurang lebih proses dari laser cutting adalah seperti pada video ini ya. Nah, saya akan lanjut ke sebab yang ketiga, yakni electrical machining processes. Electrical machining processes adalah permesinan yang bentuk permesinannya ini presisi dan non-tradisional yang menggunakan energi thermal alih-alih gaya mekanis untuk menghilangkan material dari benda kerja. Kadang-kadang disebut sebagai spark machining karena menggunakan partikel listrik yang mendekati 8000 derajat Celcius hingga 12000 derajat Celcius. Ada di sebelah kanan ini prosesnya adalah seperti pada video, hanya saja dia sebenarnya tidak bergerak ya, tapi saya mendapatkan videonya yang bergerak. Dan untuk prosesnya adalah seperti ini, dimana nanti ada elektroda dan anoda yang akan saling bereaksi menghasilkan bentuk oksidasi. Nah, untuk prosesnya pada FBD bisa kita lihat pada gambar ini, dimana nanti ketika ini adalah dielectric fluid. Nah, dielectric fluid ini sebenarnya dibawa ke pump atau filter terlebih dahulu. Nah, setelah dibawa ke pump, terus akan mengalir ke bagian luar lagi. Nah, kalau jika sudah difilter, dia akan dibawa masuk ke dalam benda kerjanya ini, sehingga benda kerja dan alat di atasnya ini, benda kerja dan ramnya, ya bisa dibilang pemicu ramnya ini akan saling bereaksi. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu prosesnya. Saya akan lanjut ke I1A RAM IDM. Jadi pada saya cepat. Jadi RAM IDM ini menggunakan elektroda yang biasa dikerjakan sebelumnya dengan bentuk tertentu dari grafit atau tembaga yang ditenggelamkan ke dalam benda kerja yang terendam dalam cairan dielektrik, meninggalkan jejak negatif. Pelepasan percikan yang terkendali di celah kecil antara benda kerja dan elektroda untuk mengikis dan menghilangkan material melalui peleburan atau penguapan. Nah, saya akan percepat untuk prosesnya karena ini masih di introduksi alatnya. Oke, nah, jadi untuk prosesnya seperti ini. Bedanya dengan yang tadi itu yang sebelumnya dia akan menghasilkan spark atau percikan yang lebih besar daripada yang ini, sehingga biasanya disebut spark elektrik tadi ya kan. Nah, di sini dia akan menghasilkan jejak negatif. Nah, jadi seperti mengeluarkan asap-asap ini ya. Untuk prosesnya sendiri dia sebenarnya bergerak ini karena ada reversible servomotor ini. Nah, reversible servomotor ini memungkinkan pergerakan yang singkat seperti ini karena ya diberi jarak sesuai dengan gerigi yang ada bergerak ini. Sesuai di FBD kita lihatnya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih proses dari RAM IDM adalah seperti itu. Lalu saya akan lanjut ke wire IDM. Oke, jadi wire IDM. Proses produksi thermal elektro di mana alat kawat logam seperti tungsten, tembaga, dan kuningan untai tunggal tipis bersama dengan air deionisasi digunakan untuk mengantar listrik, memungkinkan kawat memotong logam dengan menggunakan panas dari percikan listrik sekaligus mencegah karat. Nah, jika kita lihat di sini kawatnya ini sudah dipasang dengan wire gap dan wire pulley. Pulley ini seperti ya roda pemutar ya.
Jadi kalau kita lihat di sini prosesnya sama, dibawa ke pump filter, lalu akan menjadi deionized water yang akan disemprot ke dekat kawat dan benda kerja yang akan dipotong. Nah, di sini jika kita lihat kawat ini akan memotong logam dengan menggunakan panas dari percikan listrik ya. Nah, ini seperti ini. Nah, oke, saya akan percepatnya. Oke, prosesnya adalah seperti itu ya. Dan ini adalah contoh kalau di dunia nyata ya. Kok tadi masih animasi. Oke, di prosesnya adalah seperti itu. Saya akan lanjut ke electrical discharge grinding atau EDG. Nah, jadi koneksi melalui caku daya membuat cakram bertindak sebagai katoda dan benda kerja sebagai anoda. Saat piringan didekatkan ke benda kerja, terjadi percikan api yang terputus-putus, yang berarti benda kerja meleleh dan menguap. Pelepasan tersebut didukung oleh cairan dielektrik yang dikombinasikan dengan perputaran cakram membantu meningkatkan proses dan membawa pergi material yang dihilangkan saat cakram dipindahkan ke benda kerja. Jadi untuk electrical discharge grinding ini dia menggunakan sejenis cakram ini. Nah, jadi cakram ini juga akan cakram ini akan digunakan untuk proses grinding sekaligus juga untuk dikombinasikan dengan perputarannya untuk membantu meningkatkan proses dan membawa pergi material yang dihilangkan saat cakram digunakan ke benda kerja. Di sini untuk ininya dikontrol oleh servo motornya. Lalu di sini ada power supply untuk electrical discharge mesinnya. Nah, di sini dia menggunakan bahan grafit ya, karena sebagai grafit ini merupakan konduktor yang bagus. Tidak luput juga diisi dengan electric fluid sebagai dan coolant juga. Di electric fluid ini sebagai bahan fluida yang bisa mengantarkan arus listrik dengan lebih baik daripada fluida yang lain. Oke, dimana nanti yang bergerak ini adalah tabelnya, dan untuk gerindanya ini atau rodanya ini akan tetap berputar di tempat. Oke, saya akan lanjut ke electrochemical machining atau ECM. Oke, tunggu sebentar, saya akan sambil setel videonya. Oke, dilakukan dengan membalikan proses elektroplating. ECM memanfaatkan prinsip elektrolisis untuk menghilangkan logam. Laju pergerakan elektrolit yang tinggi pada celah pahat benda kerja menghilangkan ion logam dengan pelarutan anode dari benda kerja konduktif listrik sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menempel pada pahat. Kekerasan benda kerja tidak mempengaruhi kemampuan mesinnya oleh proses, tetapi material benda kerja harus konduktif secara elektrik. Nah, jadi secara umumnya elektrochemical ini menggunakan proses elektrolisis ya. Jadi elektrolitnya ini akan melalui celah pahat benda kerja ya, dan akan menghilangkan ion logam ya, jadi akan terdapat pelarutan anode. Jadi pada proses ini kekerasan benda kerja ini tidak akan mempengaruhi kemampuan mesin atau tidak akan menjadi masalah bagi kemampuan mesinnya saat proses. Tetapi material ini harus material yang konduktif secara elektrik dan bukan bahan material yang isolator. Untuk sebelah kiri ini merupakan free body diagram dari gambar prosesnya. Oke, saya akan lanjut ke electrochemical grinding atau ECG. Nah, jadi elektrolit ini akan dipompa ke celah kecil antara benda kerja dan ronda gerinda abrasif aluminium oksida yang berputar. Logam dihilangkan dari benda kerja konduktif listrik oleh serangan elektrokimia dan abrasif. Cairan elektrolit bersirkulasi di area di mana bahan abrasif menyentuh benda kerja. Dan untuk prosesnya ada di video, dimana bedanya di sini gerindanya ini menggunakan abrasif aluminium oksida yang berputar dan akan dikombinasikan dengan elektrokimia untuk menghilangkan logam dari benda kerja konduktif. Untuk sebelah kiri ini merupakan free body diagram dari prosesnya. Oke, saya akan lanjut ke
electrochemical turning atau ECT. Nah, benda kerja akan berputar seperti pada pembuatan konvensional, tetapi alat pemotong diganti dengan elektroda. Cairan elektrolit diarahkan ke celah antara alat dan benda kerja, dan material dihilangkan dengan aksi elektrolit antara benda kerja anoda dan elektroda katoda. Pemotongan menghadap dan memutar dapat dilakukan. Nah, jika kita lihat pada gambar, nah di sini benda kerja ini akan berputar pada porosnya seperti pembuatan konvensional ya, pada mesin lathe yang konvensional, tetapi alat pemotongnya ini akan diganti dengan elektroda. Nanti digabungkan juga dengan cairan elektrolit ke celah antara alat dan benda kerja, seperti ya proses-proses sebelumnya juga menggunakan cairan elektrolit. Nah, untuk memungkinkan proses aksi elektrolit di mana benda kerja jadi anoda, elektrodanya ini menjadi katoda. Oke, saya akan lanjut ke electrochemical discharge grinding atau ECDG. Electrochemical discharge grinding atau ECDG adalah gabungan dari dua proses non-tradisional. Bahan dihilangkan melalui aksi gabungan pembubaran elektrokimia seperti pada penggilingan elektrokimia ECG, dan erosi percikan seperti pada penggilingan pelepasan listrik. Seperti ECG, ECDG juga mampu beroperasi pada densitas arus yang tinggi dan laju penyisian yang meningkat karena lapisan oksida dihilangkan oleh erosi percikan. Nah, jika lihat di sini ada roda konduktif yang berputar. Di sini ada insulated spindle. Nah, jadi nanti pulse generator ini akan memberikan daya ke rotating conductive wheel dan juga ke ini workpiece-nya nanti. Nah, di sini servo feed controlnya untuk proses pengumpanannya nanti. Nah, untuk prosesnya ini seperti grinding, tapi dia menggabungkan tadi elektrokimia dengan proses grinding dengan erosi percikan. Baik, saya akan lanjut ke electrochemical honing atau ECH atau ECH. Oke, jadi electrochemical honing atau ECH adalah tindakan elektrolit yang ditambahkan ke mengasah konvensional dan sangat mirip dengan penggilingan elektrokimia. Material dihilangkan dari benda kerja dengan kombinasi aksi elektrolit dan abrasi mekanis. Tindakan elektrolit menghilangkan sebagian besar material dan tindakan abrasif dari batu asam menghilangkan oksida yang dihasilkan oleh tindakan elektrolit. Oke, jadi kita lihat prosesnya. Prosesnya adalah seperti pada di kanan, sebelah kiri ini merupakan free body dari alatnya. Nah, nanti oke. Di sini ada kombinasi elektrolit dan abrasive mechanics. Jadi untuk aksi elektrolitnya ini menggunakan cairan elektrolit ini dan digabungkan dengan abrasive mekanis. Oke, saya percepat prosesnya. Nah, di sini adalah inlet dari elektrosilite-nya. Nanti ketika dimasukkan akan keluar lagi ke outlet dan dibawa lagi seperti ini. Difilter, dimasukkan lagi, dibawa keluar, difilter, dimasukkan lagi, dan digabungkan dengan ini honing. Honing pergerakannya adalah seperti ini. Bisa berputar, bisa juga seperti translasi naik atas. Naik turun. Oke, saya akan lanjut ke electro etching. Oke, jadi electro etching ini adalah metode untuk menandai benda kerja yang konduktif secara elektrik. Stensil ditempatkan pada benda kerja dan pantalan yang berisi elektrolit ditempatkan atau dioleskan pada stensil. Benda kerja dan alas dihubungkan ke sumber arus listrik searah. Nah, jadi seperti pada video tadi, harus menghilangkan benda kerja secara elektrolit di area yang sesuai dengan bukaan pada stensil. Tadi kan sudah dilihat itu ada tanda seperti logo. Nah, jadi
prosesnya adalah seperti itu, membuat seperti logo, membuat bentuk-bentuk rumit ya, bentuk-bentuk rumit untuk penanda etching ya. Jadi electro etching ini bisa digunakan. Nah, untuk prosesnya seperti kita tahu dia akan menggunakan anoda dan katoda benda kerja. Nah, jadi prosesnya ada seperti pada di kanan ini, saya akan cepat. Nah, ketika benda kerja ini akan mengalami buih-buih karena ya proses elektrolisis. Jadi ketika sudah selesai akan menjadi seperti ini benda kerjanya. Nah, jadi ada tulisan stop, jog, timer. Nah, inilah fungsinya dari electro etching untuk memberikan tanda, baik itu huruf, logo, dan lain sebagainya. Nah, saya akan lanjut ke sebab yang terakhir, ini finish machining operation. Yang pertama kita akan membahas tentang honing. Ya, jadi honing ini ya, merupakan alat terdiri dari spindle di mana sejumlah batu abrasif dipasang dalam suspensi ya. Nah, alat diumpankan ke permukaan dan menggunakan suspensi menerapkan batu ke tepi lubang dengan sedikit tekanan. Selama proses penggilingan, alat berosilasi secara aksial dan bergerak dalam gerakan melingkar bergesekan dengan dinding lubang. Cara pemotongan mendinginkan alat dan membersihkan serpihan yang terbentuk. Nah, jadi pergerakannya itu seperti naik turun, berputar di sekeliling area bendanya. Nah, tadi seperti kita lihat itu kan honing ya, yang etching tadi. Nah, ada bergerakan translasi, ada yang berputar di tempatnya. Untuk prosesnya kita lihat di video sebelah kanan ya. Nah, ini. Nah, prosesnya adalah seperti ini, dia berputar dan juga ada naik. Oke. Ini prosesnya adalah etching, proses etching honing adalah seperti pada video ini. Oke. Saya akan lanjut ke lapping sambil saya situ. Lapping adalah proses pembersihan bertekanan rendah yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dimensi dan penyelesaian permukaan benda kerja. Proses lapping menggunakan partikel bubuk abrasif atau pasta abrasif untuk melakukan aksi pemotongan pada permukaan benda kerja. Benda kerja digosokkan ke pelat lapping dengan bantuan mesin atau dengan tangan. Proses lapping menghaluskan permukaan benda kerja serta memastikan kesesuaian yang benar antara dua benda kerja dan memperbaiki ketidaksempurnaan kecil. Nah, jadi kalau kita lihat pada free body-nya, di sini ada lap. Nah, ini ada lap movement-nya dan di sini ada abrasive between lap and workpiece. Ya, ini ada abrasifnya yang dimana ada benda kerja nanti akan berlawanan dengan lap. Nah, jadi seperti ini prosesnya, seperti ini. Oke. Nah, jadi kelihatan bentuknya lebih sedikit lebih mengkilap. Oke, kita akan lanjut ke super finishing. Oke, di sini ada kesalahan di super finishing karena artinya saya masih menggunakan lapping. Tapi saya akan menjelaskan dari video. Jadi di sini super finishing ini dia tujuannya juga sama seperti pada tadi. Dia untuk menurunkan diameter. If you need a perfect function. Ya, jadi untuk prosesnya dia menggunakan ini stone yang diberikan pressure. Nah, stone yang diberikan pressure ini akan bergerak seperti ini, ya, seperti mengikuti pola pada garis ini. Nah, tujuannya ini adalah untuk memberikan kesesuaian kesesuaian dari alurnya. Oke. Jadi sinusoidal ini merupakan pergerakan seperti pergerakan gelombang yang naik turun. Ya. Oke, kita akan lanjut ke burnishing. Nah, jadi burnishing ini dia menggunakan alat penghalus permukaan yang dikerjakan dengan mesin atau lainnya dengan cara menggosokkan benda halus yang keras ke permukaan dengan tekanan yang cukup besar.
Pemolesan bukanlah operasi permesinan. Tidak ada material benda kerja yang dihilangkan, melainkan mengubah bentuk dan menekan titik tinggi lokal dari alat pemotong, dan dengan demikian menghaluskan area yang kasar. Nah, jadi kalau kita lihat benda kerjanya, sebelum dilakukan proses burnishing, dia memiliki RA, yakni diameter dalamnya yakni 1,26 mikrometer, dan RZ diameter luarnya adalah 5,70 mikrometer. Diameter yang besar, ini diameter yang kecil. Untuk setelah dilakukan burnishing, kita lihat bahwa RA-nya menjadi 0,05 mikrometer dan RZ-nya menjadi 0,38 mikrometer. Oke. Nah, roller burnishing. Nah, roller burnishing ini adalah proses yang mirip dengan burnishing atau sejenis. Hanya saja burnishing tadi dia digunakan untuk menggunakan sejenis bola. Dia akan menggunakan sejenis bola. Tetapi roller ini dia akan menggunakan sejenis roller. Seperti pada video ini kita sudah lihat ada sebuah roller di sini. Jadi alat pemoles ini menggunakan satu atau lebih roll yang diperkeras dan dioles halus. Untuk video saya akan setel. Yang menahan benda kerja pada tekanan tinggi. Setiap roll mencapai efek yang diinginkan dengan mengubah bentuk bahan permukaan benda kerja saat menggelinding melawannya. Menekan puncak kekerasan permukaan yang kecil ke dalam lembah. Gaya yang diterapkan pada alat pemoles tergantung pada jumlah tekanan yang diperlukan untuk melebihi titik dulu material benda kerja. Nah, jika kita lihat pada free body-nya, prosesnya adalah seperti ini, di mana ada feeding direction ke arah situ dan rotation-nya berputar secara secara clockwise. Nah, di sini kita lihat saat proses penekanannya di sini ada residual tensile stress yang terjadi saat proses untuk penekukan ke dalamnya. Nah, untuk prosesnya seperti ini kita lihat. Nah, di sini kita lihat bahwa proses ini sedikit ditekan ya, sehingga menimbulkan suatu bentuk yang lebih halus dan agak sedikit lebih mengkilap daripada yang sebelum di sebelah kirinya. Ini agak warna hitam, bukan hitam sih, lebih ke abu-abuan. Nah, jadi proses dari roller burnishing adalah seperti ini, dan proses burnishing juga hampir mirip dengan roller, tapi roller ini dia menggunakan sejenis bola, bukan roller ya. Oke. Kurang lebih adalah prosesnya seperti ini ya. Oke. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf karena terdapat kesalahan, yakni saya lupa memasukkan beberapa materi video dan beberapa materi masih ada yang sama pengertian dengan materi sebelumnya. Tetapi kurang lebih pengertian saya berikan adalah secara simpel seperti tadi. Dan ini murni kesalahan saya dan saya akan memperbaiki lagi PPT untuk kedepannya. Terima kasih juga atas dukungan yang diberikan kepada saya untuk memberikan presentasi ini juga. Dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat.